Halo, bertemu lagi dengan Indonesia Mengajar ABK. Kali ini kita akan membahas mengenai sesi belajar di rumah maupun di klinik. Oke, Indonesia Mengajar ABK adalah komunitas di mana mengajak Bapak dan Ibu, orang yang memiliki anak berkebutuhan khusus maupun Bapak dan Ibu, guru dan terapis untuk berdaya berpikir. Jadi tagline Indonesia Mengajar ABK adalah berdaya berpikir. Oke, kali ini kita akan bahas tentang belajar anak gitu ya. Belajar anak baik itu sesi di klinik maupun sesi di rumah masing-masing. Nah, untuk belajar anak ini sebenarnya kita harus bahas mengenai durasi. Durasi belajar itu sebenarnya ada batasannya tidak, gitu ya. Kemudian ada minimal jamnya nggak untuk 1 hari atau bahkan 1 minggu. Kemudian kita akan bahas frekuensinya. Berapa berapa kali sih sebenarnya sehari itu dan berapa kali dalam sehari maupun seminggu gitu ya. Jadi kita bahas durasi dan frekuensinya. Kemudian apa targetnya? Apa target dari belajar ini? Dan paling penting sebenarnya adalah makna belajar bagi si fasilitator. Sebenarnya apa yang mau kita targetkan ke anak gitu ya. Nah, kalau kita mulai dari pembahasan belajar itu sendiri, belajar adalah sebuah proses di mana tadinya tidak tahu menjadi tahu, tadinya tidak memiliki keterampilan menjadi terampil, tadinya tidak memiliki kemampuan menjadi memiliki kemampuan dalam bentuk apapun, apakah itu akademik maupun yang non akademik gitu ya, kemampuan pribadinya dia sendiri. Itu yang dinamakan dengan belajar. Jadi durasinya berapa banyak sebenarnya dalam 1 hari atau dalam 1 minggu? Sepanjang dia membuka matanya, maka disitulah dia belajar. Begitu juga dengan frekuensi. Jadi selama individu tersebut membuka matanya, disitulah dia proses belajarnya. Tapi bagaimana kalau misalnya sebuah klinik atau sebuah sekolah membuat aturan waktu? Nah, kalau di sebuah klinik atau di sebuah sekolah memiliki aturan waktu, itu namanya peraturan sekolah atau peraturan klinik, bukan peraturan proses belajar gitu. Itu dua hal yang harus dipisahkan. Jangan sampai ada orang tua atau guru bertanya, di sekolah kami, di klinik kami memiliki aturan sekian jam dengan sekian frekuensi. Nah, itu aturan namanya. Tapi kalau kita ngomongin belajar itu sendiri, ya belajar selama individu tersebut membuka matanya. Itu proses belajar. Oke, kalau begitu, kalau di dalam aturan yang dimiliki sekolah dan klinik itu mengatakan harus belajar 40 jam seminggu, 2 jam sehari, atau 4 jam sehari, atau bahkan 10 jam sehari gitu ya, maka si klinik atau sekolah tersebut harus sudah memiliki targetnya apa gitu dalam kurun waktu yang mereka jadikan aturan, jadikan landasan gitu. Nah, apa yang menjadi hambatan atau pertanyaan adalah ketika proses tanda kutip belajar yang mereka maksudkan itu tidak terjadi, apakah anak tersebut tidak belajar? Nah, ini harus kita diskusikan lebih lanjut ya, bahwa ketika proses tanda kutip belajar itu menurut kita, pandangan kita yang sebagai fasilitator atau sebagai orang tua, si anak itu tidak belajar sama sekali, maka apakah betul-betul anak itu tidak belajar? Oke.
Bisa jadi anak itu sebenarnya belajar. Tapi apa yang dia pelajari itu sangat subjektif dari si anak itu sendiri. Apakah dia tidak belajar, tapi dia sebenarnya belajar gitu ya. Kita sendiri yang bilang dia tidak belajar, tapi dia belajar. Dia belajarnya untuk melawan mungkin, untuk self defense, untuk problem solving, untuk apa ya, memiliki solusi yang banyak. Banyak hal yang dia pelajarin gitu ya. Yang kesemuanya ini adalah untuk mempertahankan dirinya. Mempertahankan dirinya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, kenyamanan, keamanan, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita harus betul-betul bisa memaknai belajar itu sendiri sebagai fasilitator, sebagai guru, sebagai orang tua yang mengajar. Apa yang kita inginkan anak itu pelajari selama 24 jam. Selama 2 jam sesi di meja misalnya. Apa yang mau kita ajarkan? Dan ketika sesi ini tidak berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang mau kita anak ini pelajari? Jangan sampai anak itu sendiri yang belajar dan bisa memanipulasi situasi atau bahkan memanipulasi orang yang ada di sekitarnya atau memiliki problem solving yang kita tidak targetkan gitu. Oke, jadi kita harus bisa memaknai belajar itu lebih dahulu sebelum kita mengajar anak. Oke, semoga membantu. Terima kasih. Bye-bye.